Halo masyarakat, gua mau tanya apa lo tahu perang salib dan mengapa perang itu terjadi? Nah, gua bakal bahas ini berdasarkan fakta sejarah. For your information, bahwa sumber utama gua untuk ngebahas ini adalah Karen Armstrong dalam bukunya Holy War. Jika lu penasaran, maka mending lu ambil secangkir kopi, duduk manis, dan dengerin kisah ini. Please, jangan di-skip, bantu sudut pandang kita untuk menginformasi lebih banyak lagi. Perang salib adalah perang yang dianggap suci oleh dua agama besar di bumi ini guys, yaitu orang Islam Turki Seljuk dan Kristen Katolik pada abad ke-11 sampai abad ke-17 yang pertama kali disuruhkan oleh Paus Urbanus II pada tanggal 25 November 1095 di Konsili Clermont. Nah, lo harus tahu bahwa perang ini sangat unik. Mengapa? Karena seluruh yang terlibat dalam peperangan ini menganggap bahwa perang ini adalah perang untuk Tuhan, dan dengan mengikuti perang ini maka mereka akan mendapat pahala pengampunan dari Tuhan, yaitu mereka menganggap sebagai perang suci. Nah, pertanyaannya, mengapa perang itu bisa terjadi? Sebenarnya ya guys, awal mulanya peperangan itu terjadi lebih kepada kepentingan politik para penguasa imperium atau kekaisaran atau kerajaan untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan atau invasi guys. Lalu menyebar menjadi isu agama karena pemimpin agama Kristen atau Paus Urbanus II yang menyerukannya. Namun, bagi mereka yang mengikuti perang salib, terutama pasukan salib nih ya, pada kenyataannya banyak sekali motif yang bercampur baur dari mereka yang terlibat perang salib, terutama kaum bangsawan Eropa. Sejak abad ke-8 sampai abad ke-10, kekuasaan Islam semakin meluas guys, sampai ke daratan Iberia mencakup wilayah Spanyol dan Portugal. Islam memiliki banyak daerah invasi yang berhasil ditaklukkan yang sebelumnya dikuasai oleh orang Kristen. Uniknya guys, hal ini tidak memicu pertikaian antar agama. Menurut Karen Armstrong, ketika Muslim menaklukkan suatu masyarakat, mereka nggak memaksakan peralihan agama dari penduduk taklukannya guys. Semua agama dihargai dan dilindungi, dan diwajibkan membayar sebagai imbalan perlindungan militer dari umat Muslim, sehingga Islam tidak pernah melakukan penjajahan terhadap wilayah taklukannya. Ini sangat masuk akal. Mengapa? Karena ketika Islam berhasil menginvasi suatu wilayah lain, mereka sadar bahwa mereka tetap menjadi minoritas. Jika terjadi pemaksaan perpindahan agama, maka akan terjadi kekacauan dua agama, dan itu akan menghambat perkembangan daerah yang telah ditaklukkan. Dengan menghargai agama setempat, akan mempercepat proses penerimaan terhadap pemimpin penguasa baru. Ini yang dilakukan oleh umat Islam. Sedangkan berbanding terbalik, jika umat Kristen yang berhasil menguasai suatu wilayah, maka akan terjadi pemaksaan perpindahan agama dengan sadistik hingga pembantaian di masa itu. Kemudian Muslim Turki Seljuk berhasil menyerbu sampai ke Anatolia di Asia Kecil dan berhasil mencaplok negeri-negeri di sekitarnya dari kekuasaan Bizantium Kristen, termasuk Yerusalem juga telah menjadi kekuasaan Islam. Lalu Kaisar Alexius Komnenus I dari Bizantium meminta bantuan militer kepada Paus Urbanus II guys untuk melawan orang-orang Turki, sebab pihak Bizantium tidak punya cukup prajurit untuk memenangkan perang. Paus Urbanus kemudian menyanggupi dengan niat memperluas kekuatan gereja barat karena telah lama gereja barat tidak cukup dihargai oleh gereja timur. Namun Alexius bersikeras bahwa semua negara yang berhasil ditaklukkan oleh prajurit barat harus dikembalikan pada kekuasaan Bizantium. Kemudian Paus Urbanus berkhotbah untuk menghimpun seluruh umat Kristen dari seluruh Eropa untuk turun merebut Yerusalem dari tangan umat Islam dan berziarah di sana di Konsili Clermont pada bulan November 1095. Lantas seruan ini mengundang banyak antusias dari seluruh kalangan, baik bangsawan, prajurit, hingga petani. Lalu mereka yang sukarela ikut dalam perang salib itu dikukuhkan menjadi Laskar Salib. Pada musim semi tahun 1096 berangkat 60.000 tentara beserta sekelompok peziarah menuju timur. Lalu disusul lagi pada musim gugur yang terdiri dari 100.000 lelaki dan segerombolan pendeta dan peziarah. Karen Armstrong dalam Perang Suci menyebutkan bahwa pada bulan Maret, Peter Sang Petapa bersama sekitar 10.000 warga Eropa yang terdiri dari bangsawan, kesatria, petani laki-laki atau perempuan berarak bergerak. Karen Armstrong dalam Perang Suci menyebutkan bahwa pada bulan Maret, Peter Sang Petapa bersama sekitar 10.000 warga Eropa yang terdiri dari bangsawan, kesatria, petani, laki-laki atau perempuan berarak bergerak. Tak lama kemudian disusul 20.000 massa lainnya. Sayangnya jarak menuju tempat tujuan sangatlah jauh sehingga mereka yang tak cukup membawa bekal harus tersiksa. Sebagian mereka mengandalkan pemberian orang lain. Tak jarang mereka menjarah dan merampok tempat-tempat yang mereka singgahi jika tempat tersebut tidak memberikan apapun pada mereka sebagai bekal perjalanan.
Oleh karena itu memicu kemarahan dari kerajaan Hungaria terhadap rombongan pasukan tentara salib. Oleh karena itu pula kerajaan Hungaria menyerang tentara salib sehingga sebagian tentara salib membubarkan diri dan pulang dalam kehinaan. Musuh utama pasukan salib adalah umat muslim Turki Seljuk. Namun, dalam perjalanan jauh, umat muslim masih seperti hal yang kabur karena sebagian besar dari mereka tidak pernah berinteraksi dengan umat Islam, guys. Selain itu, pasukan salib tersulut kegemilangan mereka sendiri, bukannya oleh kebencian pada umat muslim. Anehnya, musuh pertama yang ingin dihabisi oleh pasukan salib adalah orang Yahudi. Sebelum menghapuskan umat Islam, maka sepanjang perjalanan, umat Kristen membantai orang-orang Yahudi yang tidak bersalah dan hidup damai sebelumnya. Mereka dipaksa masuk Kristen, jika tidak maka hukumannya adalah kematian. Sayangnya lebih banyak orang Yahudi yang memilih mati. Orang Yahudi dibantai sebagai bentuk balas dendam pasukan salib atas Tuhan mereka yang dibunuh dan disalib oleh orang Yahudi. Perang salib pertama mengalami kegagalan karena ketidakwarasan pasukan salib sehingga mereka diserang oleh Hungaria karena membuat kekacauan. Terakhir pada bulan Agustus, tentara salib dihabisi oleh tentara Turki dan kekalahan lain karena mereka tidak memperhitungkan bahwa pasukan Islam adalah pasukan yang terlatih dan profesional. Sejarah ini menjadi sangat memalukan bagi peradaban barat. Paus Urbanus sendiri tidak menyangka bahwa perang yang ia serukan akan sangat sekacau itu dan malah menimbulkan lebih banyak kejahatan dari tubuh pasukan salib. Selain itu, banyak pula yang mati dari kubu kaum Kristen bukan karena peperangan, namun karena kekurangan gizi dan kelaparan karena kehabisan perbekalan di dalam perjalanan perang. Maka perang salib pertama ini menjadi kekalahan yang mendasar bagi umat Kristen karena kurangnya persiapan.